Salam sejahtera untuk kita semua. Diskusi sesi 1. Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. MPDR 5302. Niluh Made Megawati, NIM 501342807. Perkenalkan, nama saya Niluh Made Megawati, NIM 501342807. Saya mengajar di SD Negeri 4 Penganjuran, Kabupaten Banyuwangi. Tugas diskusi sesi 1. Isu sosial, politik, dan sosial budaya dalam pendidikan dasar. Pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika ya, apakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak, Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat menjawab dan berdiskusi, sebutkan nama sekolah dan daerah tempat Anda bekerja. Jawaban nomor 1. Permasalahan pendidikan yang diuraikan dalam kedua artikel tersebut memang saya rasakan juga di lingkungan saya mengajar, khususnya di SD Negeri 4 Penganjuran, Kabupaten Banyuwangi. Pada artikel 1 menyoroti tantangan yang dihadapi pendidikan di Indonesia dan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan mengaitkan pendidikan dengan SDGs, artikel ini memberikan perspektif yang luas tentang bagaimana pendidikan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Sedangkan artikel kedua menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di daerah pedesaan. Dengan mengaitkan isu ini dengan aspek kemanusiaan, artikel ini memberikan wawasan yang berharga bagi upaya mencapai pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas. Upaya yang lebih terfokus dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada. Persamaan. Kondisi di sekolah saya memiliki banyak kesamaan dengan temuan penelitian tersebut. Dari sisi sarana dan prasarana, memang sudah tersedia laboratorium TIK dan akses internet di setiap kelas. Namun, ruang belajar masih belum memadai. Hal ini terlihat dari masih adanya sistem masuk siang karena keterbatasan ruang, serta jumlah siswa yang sangat banyak dalam satu kelas, yaitu sekitar 40 orang. Lapangan sekolah pun tergolong sempit sehingga kegiatan olahraga kurang nyaman. Keadaan ini berpengaruh pada proses belajar mengajar, misalnya suasana kelas menjadi kurang kondusif dan aktivitas fisik siswa saat pelajaran olahraga tidak optimal. Dari segi tenaga pendidik, sekolah saya juga masih mengalami kekurangan guru agama Islam dan pustakawan. Kekurangan ini berdampak pada pembelajaran dan pelayanan perpustakaan. Pelajaran agama Islam terkadang harus digantikan guru lain atau dijadwalkan ulang, sehingga pemenuhan jam pelajaran tidak selalu optimal. Sementara itu, ketiadaan pustakawan membuat pengelolaan perpustakaan kurang teratur dan pemanfaatannya oleh siswa menjadi terbatas. Kondisi tersebut menambah tantangan bagi sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang menyeluruh dan berkualitas. Meskipun akses internet di sekolah kami sudah sangat baik dan dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran coding maupun TIK, tantangan yang lebih menonjol justru terletak pada ketersediaan ruang kelas dan distribusi guru. Ruang kelas yang terbatas menyebabkan sebagian siswa harus masuk pagi, sesi siang, dan setiap kelas menampung hingga 40 siswa, sehingga suasana belajar menjadi kurang kondusif. Di sisi lain, kekurangan guru, khususnya guru agama Islam dan pustakawan, membuat jadwal pelajaran serta pengelolaan perpustakaan belum berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan sarana digital yang baik perlu diimbangi dengan pemenuhan infrastruktur fisik dan tenaga pendidik agar kualitas pembelajaran dapat meningkat secara merata. Pertanyaan kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Jawaban nomor 2. Yang pertama, advokasi kebijakan dan pendanaan.
Dorong kolaborasi antara sekolah, komite, dan pemerintah daerah atau DPRD untuk menambah ruang kelas dan formasi guru. Gunakan data konkret yaitu jumlah siswa, kekurangan guru, jadwal masuk siang sebagai dasar pengajuan anggaran atau program bantuan. Yang kedua, penguatan peran masyarakat dan budaya gotong royong. Libatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya melalui kerja bakti, program donasi, atau adopsi perpustakaan. Pendekatan berbasis kearifan lokal memperkuat rasa memiliki dan dukungan sosial terhadap sekolah. Yang ketiga, optimalisasi teknologi dan sumber daya yang ada. Manfaatkan akses internet yang baik untuk pembelajaran campuran atau blended learning, pelatihan guru internal, serta program coding atau TIK. Langkah ini dapat mengurangi beban ruang fisik dan meningkatkan mutu pembelajaran meski jumlah guru masih terbatas. Pertanyaan ketiga, menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Isi artikel menyoroti masalah nyata pendidikan dasar di Indonesia, seperti keterbatasan sarana prasarana, distribusi guru yang belum merata, dan tantangan sosial budaya di sekolah. Hal ini sejalan dengan materi modul 1 yang membahas pentingnya studi komparatif sebagai sarana memahami keunggulan dan kelemahan sistem pendidikan suatu negara. Dalam modul dijelaskan bahwa membandingkan pendidikan dasar di berbagai negara membantu kita yang pertama mengidentifikasi perbedaan kebijakan dan praktik. Misalnya, negara dengan manajemen distribusi guru yang baik dapat menjadi rujukan untuk mengatasi kekurangan guru agama atau pustakawan. Yang kedua, menemukan strategi inovatif untuk pemerataan dan mutu negara yang berhasil mengelola kepadatan kelas atau menyediakan fasilitas TIK secara merata dapat menjadi contoh untuk pemenuhan sarana prasarana. Yang ketiga, menyerap nilai sosial budaya positif serta partisipasi masyarakat, gotong royong, atau model kemitraan sekolah masyarakat yang berhasil diterapkan di negara lain. Dengan demikian, artikel yang menggambarkan kondisi lokal termasuk keterbatasan ruang kelas, distribusi guru, dan pemanfaatan internet dapat dijadikan studi kasus nyata untuk menerapkan prinsip-prinsip studi komparatif. Artinya, hasil kajian internasional dalam modul dapat menjadi acuan kebijakan dan praktik yang relevan bagi perbaikan pendidikan dasar di Indonesia. Kesimpulan, kedua artikel menunjukkan bahwa untuk mencapai pendidikan yang berkualitas di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun di wilayah pedesaan, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan pembangunan infrastruktur, pengembangan profesional, serta penekanan pada aspek kemanusiaan dan inklusivitas. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk mengatasi tantangan yang ada dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Sekian, terima kasih.